Berikut acara selanjutnya yaitu ngobrol santai bareng santri yang akan dibawakan oleh Kalibratul Abdullah MA. Dalam ini akan kami alihkan kepada moderator yaitu manajer Ismail Tarim di SPI. Kepada waktu dan teman kami persilakan. Oh, belum. Pakai. Susah ya. Oh, CV. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati seluruh dzurriyyah Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak yang saya cintai, anak-anak semua, santri putri Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa pada hari ini kita kedatangan tamu keren ya. Keren apa enggak ini? Kalau dengan segudang pengalaman dan prestasi Mbak Hijratul Maghfirah ya. Nah ini beliau itu, ini karena CV-nya bahasa Inggris semua, kayaknya harus ditranslate ya ini. Nah ini beliau ini lulusan ya Leiden University Belanda. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di Universitas Islam Cirebon. Dulunya di MAN 1 Yogyakarta. MAN 1 Yogyakarta itu di Jalan C Simanjuntak ya Mbak? Oh yang depan Mirota itu ya? Ya. Karena dulu bunda sama-sama di Jogja jadi hafal jalannya, masih belum lupa. Kemudian beliau juga pernah menempuh pendidikan di Madrasah Sanawiyah Negeri Brebes. Nah tidak hanya itu, ternyata beliau ini juga masih menjabat ya Mbak di sekretaris apa ini, bunda itu dulu bahasa Inggrisnya nggak bisa, sekarang lupa. Jadi ini sekretaris hubungan internasional PBNU. Kemudian biar anak-anak ini termotivasi Mbak ya. Jadi beliau juga apa ini, program manager Environment and Climate Change. Nah, ini manajer program lingkungan hidup dan perubahan iklim Nahdlatul Ulama ya. Kemudian beliau juga pengambil inisiatif atau yang memperkarasai pesantren hijau. Nah, pesantren hijau initiator. Kemudian founder of Echopis. Nah, beliau juga pendiri of Echopis dan koordinator pemberdayaan ekonomi perempuan PP Fatayat NU. Kemudian yang terakhir itu ada juga beliau sebagai editor of Mubadalah ID. Nah, ini juga perlu diketahui ya, beliau juga pernah mengikuti short courses ya, kursus singkat yang berskala internasional. Nah, yang pertama di Korea Selatan ya, yaitu tentang ketahanan perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian di tahun 2021, nah ini beliau juga mengikuti Pusat Internasional King Abdul Aziz untuk dialog interreligious and interculture, jadi antar agama, antar budaya ya. Kemudian di tahun 2020 beliau juga mengikuti short courses pertukaran pemimpin muslim Australia Indonesia nah, dan penerima penghargaan skema besar Australia juga. Kemudian tahun berapa ini, 2017 internasional yang politik leader juga, memimpin politik muda internasional Jerman ya.
Tahun 2015 beliau juga pernah mengikuti lokakarya gender dan ekonomi di wilayah selatan ya. Nah, lokakarya ini adalah satu acara yang mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya di Oxfam, Meksiko. Nah, kemudian tahun 2010 ini juga pemimpin muda internasional di United States di Amerika Serikat. Kemudian terakhir di 2008 dia juga mengikuti pemimpin internasional muda beasiswa di Netherlands ya, Belanda. Itu sekilas tentang biografi Mbak Hijratul Maghfirah yang sebentar lagi akan kalian dengarkan sharing-sharingnya, pengalaman-pengalamannya untuk dibagikan kepada kalian semua. Semoga nanti bisa menjadi booster, pendorong untuk kalian menghadapi sebentar lagi kan mau tamtaman, mau tes ya, supaya kembali bersemangat ya anak ya. Oke, ya, monggo saya persilahkan kepada narasumber kita, Mbak Nyai Hijratul Maghfirah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Saya ikut berdiri gak apa-apa ya Pak Kiai. Baik. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Ini kita santai aja karena judulnya ngobrol bareng santri. Kebetulan Mbak Firoh ini juga santri, jadi bukan nyai, saya masih muda. Asik, panggil kakak juga nggak apa-apa. Jadi santai. Dan sebetulnya saya kesini itu mau ngalap berkah, mau menyedot kebaikan dan keberkahan kalian semua para santri. Para santri itu kan salah satu orang yang anak emasnya Gusti Allah. Karena mereka yang menuntut ilmu itu sangat, konon katanya malaikat rahmat itu sayap-sayapnya memeluk kalian semua. Jadi saya hadir ke sini juga dalam rangka agar saya juga mendapat pelukan dari malaikat rahmat melalui bertemu dengan kalian semua. Dan juga saya senang sekali, dan walaupun saya agak capek karena kemarin dari Tegal malam dan harus nyetir sendiri ke sini, tapi saya bela-belain. Karena pesantren kalian ini adalah seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan, adalah salah satu pesantren keramat kalau saya bilang. 100 tahun itu bukan waktu yang pendek, itu adalah waktu yang panjang. Tapi waktu yang panjang dalam keberkahan, dalam rahmat Allah, itu kan luar biasa sekali. Jadi kalian beruntung sekali, kalian dititipkan oleh orang tua kalian di pesantren yang keramat ini. Makanya kalian harus manfaatkan kekeramatan ini untuk bekal kehidupan kalian yang lebih baik lagi. Jangan sia-siakan. Kebetulan saya juga dulu sama seperti kalian sebagai santri, dan saya santri kata kakak-kakak senior, saya itu santri yang suka ngayal, sangat ala Roma pegawaiannya ngayalan gitu. Dan saya beruntung banget sebagai penghayal, karena itu tadi saya sampaikan, kalian itu sedang didekap oleh malaikat rahmat. Kalian itu berada di tempat yang keramat, yang bahkan hanya hayalan saja itu bisa dikabulkan, itu bisa diwujudkan. Jadi eman-eman banget kalau kalian sedang dalam pelukan malaikat rahmat, kalian sedang berada di tempat keramat, kalian tidak membumbungkan mimpi, kalian tidak punya cita-cita tinggi, kalian tidak menghayal sesuatu. Kalau dawe Mbah Maimun Zubair, kalian itu jalan-jalan yang jauh, biar nanti kalau di surga, kalau ditanya pengen apa, jangan pengen es teh manis terus.
Kalian harus tahu, oh ternyata di sana ada es campur enak. Oh ternyata paling tidak lah di Pasar Kanoman ada es durian. Oh ternyata di negara lain ada minuman yang enak juga dan sebagainya. Sebenarnya itu tadi ya, dari statement sederhana Mbah Maimun itu adalah mengajak agar para santri ini bisa berpandangan luas, bisa memiliki gambaran bahwa oh kenikmatan Allah itu yang di dunia lain itu betapa sangat luasnya. Oh ternyata di sana itu banyak beraneka ragam orang-orang pintar, orang-orang punya keahlian dan sebagainya. Dan pasti kalian juga harus menjadi salah satu di antaranya. Jadi itu saya juga nggak tahu di sini saya mau menyampaikan apa, karena pasti tiap hari kalian juga sudah banyak mendapat apa ya? Kalian juga pasti, tapi sebenarnya suara saya ya. Jadi saya akan ke tema yang saya tawarkan, perubahan dunia. Menurut kalian dunia ini berubah apa enggak? Berubahnya seperti pripun? Apa perubahannya? Pokoknya pernah nggak didongengin orang tua kalian, mbak-mbak kalian, zaman dulu itu begini-begini, sekarang ini begini-begini. Kira-kira perubahan yang paling nyata yang kalian rasakan dan hadapi apa? Ayo. Kalian di sini terus sih 24 jam nggak tahu ya, enggak. Apa kira-kira Mbak? Coba. Perubahan teknologi, betul sekali. Perubahan teknologi itu adalah perubahan tercepat yang tidak hanya teknologinya, nggak hanya HP-nya yang mereknya berubah-berubah ya, Nokia, Samsung, Xiaomi dan sebagainya, tapi ternyata perubahan teknologi itu berdampak besar pada perubahan kehidupan manusia. Merasakan nggak? Merasakan apa? Ayo coba. Nanti nggak manggut-manggut lagi ya kalau manggut-manggut ditanya. Apa kira-kira dampak perubahan teknologi yang besar bagi yang kamu rasakan? Apa coba? Ngerti tapi susah diungkapkan ya. Coba-coba pakai bahasa Cirebon aja, wong saya tuh orang Brebes, gede neng Cirebon, yo wis ngerti bahasa Cirebon. Tapi barangkali bukan orang Cirebon ya. Ya wis pakai bahasa apa bae lah. Apa kira-kira dampak teknologi yang paling kerasa banget? Apa? Apa dok? Apa ayo? Kamu jawab lagi? Apa kira-kira? Kita aja ke diri kita, ini enggak ada jawaban salah ya. Tidak ada jawaban salah. Mungkin pertanyaannya aja yang kurang tepat. Apa kira-kira Nok? Mudah insecure, oke, itu agak jauh sih ya, dan itu benar gitu. Tapi aku pengen bahasa santri. Apa kira-kira perubahan teknologi, dampak dari teknologi yang mengubah kehidupan kalian? Harus dikencengin. Apapun, nggak ada negatif, nggak ada positif, apapun. Apa Nok? Gaya hidup, benar sekali, tepat sekali. Itu pasti langganan belanja online. Betul sekali, itu yang akan saya bahas, bahwa ternyata perubahan di dunia ini ada. Salah satunya yang membuat perubahan sangat cepat, yang dari belahan dunia, saya pikir waktu 2008-2010 saya kuliah di Eropa, di Belanda, saya pikir karena saya masih orang deso banget ya, terus di sana lihat barang-barang bagus, ini kayaknya hanya ada di sini, saya beli, wah barang ini kayaknya hanya ada di sini.
Ternyata sekarang kebetulan saya 2022 dan 2023 saya tinggal di Australia selama 1 tahun. Itu barang itu di Indonesia ya ada, di Australia ada. Bahkan pabrik, tahu nggak barang-barang Australia dibuatnya di mana? Ini betapa teknologi itu mendekatkan dan tanpa sekat, tanpa batas dunia-dunia ini. Pabrik sekarang di Brebes banyak banget pabrik tekstil. Itu ternyata memproduksi barang-barang merek Korea. Itu pabrik Korea Bunyai. Dari Korea Selatan, barangnya diekspornya kemana? Salah satunya ke Australia. Bayangkan, itu barang dibuat oleh tetanggaku orang Brebes, diatasnamakan orang Korea Selatan, yang make orang Australia. Begitu dahsyatnya perubahan di dunia ini, dan begitu bagaimana teknologi mempengaruhi. Jadi teknologi itu kan tadi ya nggak cuma telepon, tapi teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi ekspor impor dalam perdagangan dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil saja. Dan tentu perubahan dari teknologi itu berdampaknya pada gaya hidup. Bener banget. Pada gaya hidup akhirnya sekarang karena ada teknologi pesat, ada sosial media. Sosial media menampilkan para selebgram, bahkan selebnya para bunyai-bunyai cantik kayak bunyai kalian. Nah, itu juga mempengaruhi referensi kalian untuk memilih baju, untuk memilih sekedar sarung gitu ya. Bahkan untuk kalau ini untuk memilih gamis, saya aslinya nggak pernah pakai gamis, cuma mau ketemu kalian jadi pakai gamis. Nah, itu juga benar banget mempengaruhi gaya hidup. Dari gaya hidup tadi yang Bunyai jenengan sampaikan ada insecure. Tahu insecure nggak? Ih, wajahnya iya banget sih, kalian pasti insecure ya. Semangat banget. Tahu insecure nggak? Tahu. Kayaknya ini wajah-wajah yang sering merasakan insecure ini. Iya. Konon kalian itu kelahiran tahun berapa di sini? Kelahiran tahun berapa? Nggak apa-apa, aku nggak akan bocorin spill ke santri putra, nggak. Tahun berapa Nok lahir Nok? 2000 ya Allah, saya udah kuliah dia baru lahir. 2000. Kamu 2000 berapa? 2003, 2004, 2004. Aduh, kalian itu terlalu muda banget. Konon kalian termasuk Gen Z, walaupun saya udah tua, tapi saya termasuk milenial untungnya. Kalian itu adalah Gen Z, tahu ya Gen Z ya, generasi Z, generasi yang lahir di tahun 2000. Itu adalah generasi strawberry. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Betul, oke. Tapi pernah tahu strawberry kan? Pernah makan stroberi nggak? Pernah beli dan merawat stroberi nggak? Langsung di jus ini pasti, ya kan? Walah, ketahuan. Generasi stroberi itu konon karena stroberi itu adalah buah yang sangat indah dipandang, asik, ya kan? Kayak cantik, merah-merah gitu ya. Tapi stroberi itu susah banget untuk bertahan lama. Kalau nggak di tempat yang pas, di suhu yang pas, dia itu gampang banget meleot. Tahu nggak? Kamu mah selalu di jus sih. Saya kebetulan di Australia juga banyak strawberry, dan kalau saya lupa, walaupun dimasukkan di lemari es saja, nggak di freezer, itu tuh pasti udah busuk. Nah, itu kalian. Maksudnya bukan kalian busuk, bukan. Enggak. Maksudnya generasi strawberry itu dia itu indah sih memang, kayaknya katanya anak-anak Gen Z itu kayak kalian, anak-anak yang sebenarnya harusnya punya percaya diri tinggi, punya self esteem, punya kepercayaan diri, dan kalian itu punya potensi untuk speak up. Tahu speak up ya, ngomong, kalau nggak sesuai diomongin, kalau nggak setuju disampaikan. Nah, itu Gen Z itu katanya seperti itu.
Stroberi itu kan indah, kayak gitu kan indah ya, punya kreativitas yang tinggi. Tapi sayangnya stroberi itu ya tadi mudah meleot, rapuh, mudah insecure, mudah galau, mudah hancur, butuh healing. Nah, itu kalian, kamu ketawanya jangan puas banget dong, kayak menertawakan diri sendiri banget gitu ya. Bener atau bener kalian begitu? Ah ya Allah, bener ternyata ya. Kirain kalian tuh warga Gen Z yang mau melawan bahwa tidak semua Gen Z itu stroberi. Oh aduh, saya itu buah kesemek gitu. Walaupun Gen Z, tapi saya generasi kesemek yang walaupun nggak pakai bedak tapi putih. Apaan sih? Tahu kesemek ya? Ya itu stroberi. Ternyata tapi waktu saya beli stroberi, oh iya bener, emang stroberi itu rapuh. Jadi diasosiasikan ke anak-anak ya, berarti stroberi itu mudah insecure. Tapi ada, kalau saya menaruh stroberi itu di freezer, mohon maaf ya Mbak, saya bukan seleb jadi susah mengikuti ini. Mbaknya yang harus profesional mengikuti saya. Ternyata stroberi itu yang saya beli, yang biasanya kalau saya bingung, ditaruh di luar paling sehari udah nggak kuat, ditaruh di freezer sekalipun paling juga bertahannya paling banter banget 2 hari, itu pun udah banyak-banyak ujungnya dan sebagainya. Ternyata kalau ditaruh di freezer itu bisa bertahan lama. Berarti kalau kalian itu di drill, kalian itu ditempa banyak hal, kalau kalian nggak busuk sekalian, apa sih kamu kayak ngerasa banget? Kalau nggak busuk sekalian, ternyata kalian itu akan tatag. Tahu tatag ya? Tatag tahu nggak? Ih, tatag berarti cuma bahasa Brebes ya. Kalian itu akan kuat. Kalian itu akan tahan tempaan, tahan banting. Dan bagi saya, freezer itu adalah pesantren. Kalian pasti melongo, oh jebule mono. Freezer itu adalah pesantren. Gen Z yang di luaran sana, kalian tahu beberapa mahasiswa yang akhir-akhir ini bunuh diri? Tahu nggak berita itu? Tahu ya? Iya, itu adalah teman-teman kalian. Gen Z yang lahir sama dengan kalian, yang tadi mungkin karena tekanan, kalau yang mungkin mahasiswa ya mungkin karena tekanan dari perguruan tinggi, tekanan dari orang tua, dari banyak hal, dan sebelumnya mungkin tidak masuk ke freezer pesantren kayak kalian, dan banyak dari mereka yang bunuh diri. Ada juga yang tadi karena insecure, karena kalian kalau di sini nggak boleh pakai HP nggak Ibu Nyai? Untung kalian selamat, paling tidak pas di pesantren. Kalau di rumah kalian tidak selamat dari godaan insekuritas. Kalian kalau di rumah rebahan, scroll Instagram, terus melihat, ih temanku ini udah kesini, ih temanku ini, padahal pakai filter, tapi kalian envy gitu, cemburu, pengen, ih temanku ini sudah glowing to the max gitu ya, glowingnya maksimal, padahal di sananya difilterin gitu, di sananya juga lagi insecure makanya pakai filter. Kaliannya insecure karena temennya kayak glowing banget. Itu dunia sekarang begitu. Terus kalian, teman saya udah punya gebetan, waduh teman saya udah pamer tunangan, waduh teman saya nikahannya dekornya bagus banget. Untuk hal-hal kayak gitu tuh, kalian pernah nggak begitu? Iya. Nah itu memang penyakit kalian semua dan kita semua sebenarnya, yang ternyata berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah itu dampak dari teknologi, dampak dari perubahan, tapi saya tidak akan membahas kesehatan mental. Kita akan membahas tentang perubahan dunia tadi. Terus saya sebagai santri gimana Mbak menghadapi perubahan dunia itu, menghadapi percepatan teknologi itu, menghadapi gaya hidup yang tiap hari bahkan berubah. Kira-kira harusnya gimana?
Mbak, ada yang mau berbagi tips dan resep? Oh Mbak, di freezer aja Mbak, gitu. Di pesantren aja gitu, nggak usah pulang-pulang biar selamat. Nggak gitu juga, keles. Kira-kira gimana? Butuh nggak kita berubah? Perlu nggak kita berubah? Perlu. Oke, kalau sepakat perlu, yang belakang perlu nggak kita berubah? Perlu ya. Ini bukan saya yang ngomong loh. Kalau memang perlu, kita akan bahas perlunya sejauh mana kita berubah. Ya kan? Kan nggak harus semuanya, kalau perlu kita berubah, oke, kita berubah, kita ngikutin tren. Nah, sejauh mana kita bisa mengikuti tren itu? Kalau di santri itu ada makalah di Nahdlatul Ulama yang sangat populer banget, mungkin kalian juga udah pernah dengar. Al-mukhafadatu ala qadimis soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Ya kan? Mukhafadah, menjaga, merawat ala qadimis soleh, hal-hal yang dulu yang masih bagus, wal akhdu, dan mengambil al jadid yang baru, dan al aslah, dan baik. Nah, itu sebagai pijakan kita boleh berubah, tapi apa yang dirubah? Apakah semua harus diubah? Oh, ternyata kalau ada hal-hal lama yang baik, ya itu yang harus ditekuni, yang harus dipegangi. Kira-kira menurut kalian hal lama yang baik di pesantren itu apa? Yang kalian dapatkan? Apa kira-kira? Dan ternyata, saya kasih bocoran ya, saya akan ngasih tahu 4 hal yang tidak boleh kalian ubah, yang kalian dapat di pesantren. Itu standar banget, kalian udah tahu, oh itu gitu. Yang ini ternyata 4 hal ini, saya nggak mau banyak-banyak, bisa saja sangat banyak. Yang ternyata 4 hal ini, kalau kalian pegangi, itu bisa menjadi bekal kalian untuk mengikuti perubahan dunia. Sepertinya sederhana banget. Kira-kira apa 4 hal ini yang kalian bisa belajar dari pesantren? Oke, disiplin waktu itu juga sangat penting. Tapi yang keterampilan yang orang lain, kalau disiplin waktu mungkin orang lain juga, kalau kalian di asrama lain atau di tempat lain, tapi itu juga penting. Apalagi kira-kira yang penting? Kalian di pesantren ini dari berbagai macam daerah kan? Dari mana aja? Dari mana, Nok? Indramayu, kamu dari mana? Oh, Indramayu. Yang selain Indramayu mana? Kuningan, Sunda malah. Kamu dari mana, Nok? Hah? Pekalongan, jauh ya. Yang kerudung merah dari mana? Karawang, wow. Yang pojok kudung coklat kayaknya enak banget. Loh, nengok semua. Dari mana, Nok? Cirebon, tuh berbeda-beda semua. Pasti nggak cuma berbeda tempat tinggalnya, tapi kan ada berbeda. Apalagi orang Kuningan, bahasanya bahasa Sunda, apalagi bahasa Pekalongan, bahasanya sudah beda dengan bahasa Indramayu, bahasa Reangan. Mungkin orang Cirebon agak deket gitu ya, kalau pakai kata gantinya kita siranya udah masih sama gitu. Tapi untuk orang Karawang dia beda lagi. Nah, perbedaan itu keseharian kita itu kan menjadi modal juga. Kira-kira apa yang diperlukan, apa yang kalian lakukan setiap hari di pesantren dengan teman kalian? Ngobrol itu bahasa Indonesianya komunikasi. Duh, Mbak Viro mau ngomong komunikasi aja muter-muter gitu ya. Jadi ternyata skill komunikasi, ini bukan kata saya ya, tapi kata teori. Jadi dunia yang begitu cepat itu nanti juga akan mengubah tidak hanya gaya hidup itu juga nantinya akan mengubah banyak pekerjaan yang hilang, yang akan tergantikan. Pernah dengar nggak? Pernah?
akan tergantikan oleh siapa? Mesin. Dan itu sudah banyak terjadi. Dulu saya dari Brebes ke sini naik pakai jalan tol yang layani ada orangnya. Sekarang nggak ada orang sama sekali. Jadi itu susah, udah digantikan oleh mesin. Nanti akan banyak. Dulu kalau pom bensin kalau di daerah-daerah masih beberapa dilayani oleh orang ya. Sekarang beberapa pom bensin sudah dilayani oleh mesin. Dan juga banyak kalian nikmati online dan sebagainya. Pasar-pasar tradisional mengeluh karena omsetnya berkurang, pembelinya orang-orang kayak kalian mager, mending beli di online harga 10.000 sampai depan rumah gitu-gitu ya. Nah, beli apa ya 10.000? Jilbab juga masih ada. Apaan sih kok jadi ngomong itu? Nah, itu konon perubahan yang cepat itu pergeseran pekerjaan yang kayak gitu, kalian nggak usah takut kalau kalian punya keterampilan tadi berkomunikasi, karena nanti di dunia global yang tadi saya bilang, produk sesuatu barang aja diproduksinya di Brebes, dimerekin Korea Selatan, yang make orang Australia, itu udah melibatkan berapa negara itu, udah harus berkomunikasi dengan beberapa pihak itu. Kalau tidak punya keterampilan berkomunikasi, itu dia akan tertinggal jauh oleh perubahan ini. Dan bagi saya, komunikasi ini kalau kita hayati, kalau kita renungi, oh iya ya, sehari-hari di pondok kita dilatih untuk ini. Sehari-hari di pesantren itu anak-anak yang introvert mendapat ruang mau tidak mau ketemu sama orang lain. Kan nggak ada kan yang kamarnya sendirian. Nah, itu kasihan sih anak-anak introvert gitu ya awal-awal, tapi akhirnya juga mau beradaptasi. Nah, itu skill selanjutnya setelah komunikasi. Yang kedua adalah adaptasi. Kalian karena udah biasa ketemu dengan orang Cirebon, Indramayu, Karawang, Pekalongan, Brebes, mana lagi, wis ngerti wateke, walaupun kalian kan sukanya kayak gitu ya. Emang anggar wong Brebes gue mesti kayak gue. Ngapak banget ya. Kalau berkomunikasi pasti dengan asumsi kayak gitu-gitu. Walaupun kayak gitu, itu juga sebenarnya bagian dari keterampilan komunikasi. Dari komunikasi kita akhirnya mengerti karakter orang-orang walaupun tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi di pesantren ini kalian dididik untuk berkomunikasi dengan antar santri, berkomunikasi dengan orang tua. Biasanya mungkin kalau di rumah, mentang-mentang di rumah hanya lewat-lewat saja gitu ya, tapi justru ketika jauh, ketika sambangan, kalian jadi punya quality time, kata orang Cirebonnya, ya enggak? Kan jadi punya quality time karena cuma sebentar, jadi ngobrol banyak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau kalian hayati, kalian sekarang harus mulai menghayati apa-apa yang kalian lakukan. Nah, saya sebagai orang yang konon katanya penghayal, salah satunya juga saya orang yang sangat menghayati dan menikmati apapun yang sedang terjadi. Termasuk dulu waktu di pesantren, saya orang yang sangat menghayati berinteraksi dengan siapapun. Jadi hingga saat ini saya masih ingat interaksi kecil dengan senior saya di kamar. Kemarin kebetulan saya habis silaturahmi ke pesantren saya di Krapia. Kebetulan main ke beberapa pesantren ke santri senior sekamar dulu. Saya masih ingat dia ngomong apa ke saya, dia sudah lupa semua. Karena saya tipenya orang yang sangat menghayati terutama kalau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu coba kalian hayati, being mindfulness. Kata Imam Ghazalinya juga salah satu yang mendewasakan keimanan kita adalah kita harus melakukan apapun dengan penuh kesadaran, termasuk dengan bernafas, mindfulness. Nafas itu jangan cuma karena nafas gratis sing Gusti Allah terus sedot gitu aja. Kalian tanpa menyadarinya bahwa nafas itu mahal, ya kan? Karena kalian tanpa kesadaran melakukannya. Coba nanti baru sadarnya pas COVID. Ingat pas COVID,
sampai ada training caranya bernafas. Kebetulan saya dan ibu saya waktu itu kena COVID, saya selalu mengajari ibu saya setiap pagi untuk menarik nafas dan membuangnya. Itu salah satu dan saya maknai banget betapa Gusti Allah memperingatkan kita semua bahwa oksigen yang kita hirup yang secara gratis itu kalian harus sedot dengan penuh kesadaran. Kalian harus hirup dengan penuh kesadaran. Kalau kalian pagi-pagi, cobalah menghirup udara segar sambil mengeluarkannya dan mengatakan Alhamdulillah masih bisa bernafas. Itu being mindfulness. Bahkan dalam berkomunikasi pun harus dengan penuh kesadaran. Oh iya ya, tadi aku ngomong kayak gini nyakitin dia enggak ya? Itu bagian dari being mindfulness. Oh iya ya, mamanya ada temanmu yang ngomongnya nyakitin, kamu kata orang pondoknya muhasabah atau refleksi. Wah, berarti kalau saya ngomong kayak gitu akan menyakiti orang lain karena dia ngomong seperti itu ke saya juga, saya sakit. Itu yang bagian dari being mindfulness. Selalu refleksi, selalu bermuhasabah. Jadi orang garo lewat, enggak sembarang lewat aja gitu. Semuanya lewat. Itu komunikasi. Yang kedua adalah tadi saya sudah sebutkan adaptasi. Kalian itu di freezer pesantren ini, kalian sudah diajarkan beradaptasi. Bayangkan di rumah tidurnya paling enggak berapa orang di rumah kalau di rumah? Sendiri, berdua, sama ibunya, paling tidak sama kakaknya. Di pesantren berapa orang sekamar? Berapa? 25, serius 25 orang, wow. Dulu saya 10 sih, cuma karena terlalu sesek jadi saya selalu tidur di musola kayak gini, rame-rame gitu ngetag setelah sekolah diniyah malam gitu, saya selalu ngetag ini ya tempat saya. Nah itu baru 25. Iya, bayangkan kita harus beradaptasi. Biasanya kalian mondok dari umur berapa? 10-12 tahunan? Iya ya, segitu ya. Bayangkan dari 1 sampai 12 tahun kalian tidur enak-enakan di rumah. Semuanya yang di rumah adik kalian, mungkin yang di rumah mainan HP sambil gegoleran, sambil rebahan. Teman-teman kalian lagi seneng-senengnya naik motor, sambil jadi cabe-cabean tapi di sini kalian harus jadi terong-terongan karena tidurnya ber-25. Itu kan adaptasi yang luar biasa. Itu adaptasi yang luar biasa. Lagi-lagi kalau kalian being mindfulness, kalau kalian menyadari itu sebagai adaptasi, dan kalian harus selalu mengapresiasi diri. Iya ya, ternyata aku hebat ya. Orang lain, ada nggak teman tetangga atau anaknya saudara yang pesantren? Ada kan? Kalian harus mengapresiasi diri. Wah, ternyata saya hebat. Saya betah di pesantren dengan segenap kesederhanaannya. Itu kalian harus melakukan itu dengan penuh kesadaran. Saya bisa melanjutkan kehebatan saya. Nah, alhamdulillah karena saya merasa saya di titik ini juga karena saya anak pesantren. Saya bisa beradaptasi dari dari Krapia, saya kemudian di Cirebon harus ikut kakak saya karena orang tua saya sudah tidak produktif. Jadi saya harus kalau mau kuliah ya harus ikut kakak saya. Ikut ngomong ponakan-ponakan saya. Itu kalau tidak pesantren mungkin tidak betah, karena yang ikut kakak saya paling sebentar-sebentar, dan saya adik kakak saya, almarhum kakak saya yang terlama ikut kakak saya, karena ya biasa di kakak saya ya walaupun harus namanya dengan ikut orang kan pasti berbeda kan dengan ketidaknyamanannya. Bagi saya ketidaknyamanan di pesantren itu kalau ngomongin tidak nyaman jauh lebih tidak nyaman, ini tidak seberapa. Nah itu dari situ saya bisa beradaptasi. Kemudian saya ke Jogja
ya biasa aja. Saya ke Belanda dengan tradisi makanan bahkan cuaca yang berbeda, ya saya bisa menghadapinya. Bagi saya itu karena pesantren. Itu saya sudah terbiasa dari kamar mandi yang bahkan saya bisa keselarak tuh apa ya, kepleset karena saking licinnya, karena kalau roan kalian tuh gosoknya nggak ikhlas, cuma yang penting memenuhinya saja, jadi asal esrek terus sambil gibahin santri putra, lupa mana yang digesrek, mana yang kotor. Saya pernah soalnya beberapa kali kayak gitu, dan itu biasa dari saya mencuci karena masih sangat kecil ya dulu ya. Ngekum tuh apa? Ngekum tuh apa? Ngerendam. Ya Allah, maaf. Saya itu emang aduh tua banget kosakatanya. Ngerendam pakaian, sarung gitu kelamaan sampai mesti orang-orang akan tahu ini pasti punya Viro nih. Baunya udah kemana-mana. Pas diangkat sarungnya udah pada ambrol. Itu sebegitunya, dan saya bertahan. Saya anak terakhir dari 9 bersaudara, bayangkan betapa saya dimanjakannya oleh emak dan abah saya gitu ya, dan saya harus mondok melakukannya sendiri. Di pesantren di Krapia itu banyak komplek, termasuk juga Bunyai kalian, dan pesantren saya itu pesantren yang paling sederhana di antara komplek-komplek di Jogja, di Krapia Jogja itu. Dari kamar mandinya, dari kamarnya, tapi saya bahagia banget karena di situ kehangatan terjaga, karena di situ banyak role model dan motivasi. Alhamdulillah alumni-alumninya ya banyak yang menjadi profesor, banyak menjadi dosen, bunyai dan sebagainya. Jadi kalian, pesantren kalian itu udah sangat bagus, jauh dari pesantren saya. Berarti kalian bisa berlipat-lipat lebih dari saya karena fasilitasnya udah enak seperti itu. Itu adaptasi, penting banget. Jangan remehkan, cuma adaptasi, masa iya bisa mengikuti perubahan dunia? Kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya kita nggak bisa mengikuti perubahan dunia. Anak pesantren, buktinya tadi Pak Kiai menyampaikan di sini ada kursus bahasa, itu kalian harus manfaatkan. Karena salah satu modal komunikasi adalah bahasa. Kalian harus manfaatkan. Nah, adaptasi. Kemudian setelah adaptasi, apalagi kira-kira? Ilmu dari pesantren. Di sini kan ada ekstrakurikuler lagi. Ada organisasi pesantren, Baten? Ada organisasi pesantren? Pengurusan kayak gitu-gitu? Ada nggak? Ada. Nah, itu kan biasanya antar organisasi, Kak. Sering ada acara akhirusana, muludan, kalian semua menjadi panitianya gitu. Nah, di panitia itu kan ada bermacam-macam divisi ya. Nah, di situ sebenarnya sedang mengajarkan kalian untuk, kata orang modern itu, kolaborasi. Tahu kolaborasi? Ngertos? Nopo? Nopo kolaborasi? Nggak ada yang salah, benar semua, pasti saya benarkan. Walaupun kamu jawab terasi, saya benarkan. Apa kolaborasi? Betul sekali. Kalian itu udah pinter, cuma yang kurang itu kepercayaan dirinya. Nah, kalian jangan takut salah. Nanti kalau kalian sudah keluar, kalian kan ijazahnya ini udah bisa persamaan masuk perguruan tinggi. Ada yang punya cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi? Ah, bagus. Nanti kalian kalau di perguruan tinggi jangan malu-malu. Oh, nanti pasti kalian kecewa. Ih, iya ya, jawabannya ternyata sama, tapi aku malu mengatakannya. Nah, itu kalian nanti kalau lagi ngincer gebetan, kalian malu mengungkapkannya, ya kesamber sama yang lain. Nah, sekarang udah nggak zaman, nggak apa-apa, santri putri juga mengungkapkan duluan gitu. Kamu kok mantuk-mantuk kayaknya sudah memplanning gitu, mau mengungkapkan. Nah, itu ya, kolaborasi. Orang modern sekarang ini lagi gencar-gencarnya, pokoknya dunia ini yang tanpa batas, yang tanpa sekat antara negara satu dengan yang lainnya. Kan kita kayaknya bisa berselancar kemana aja kan, dengan teknologi kan, itu kan tanpa batas, tanpa bikin visa. Tahu visa boten? Tahu nggih? Nah, tanpa bikin visa, yaitu surat izin masuk ke negara tertentu,
Ada negara-negara yang tidak usah bikin visa. Itu negara mana saja kira-kira? Negara yang kita tidak perlu bikin visa. Hah? Mana? Sebutin nama negara biar aku tahu kalian itu punya mimpi untuk mengunjungi negara lain. Punya mimpi boten untuk berkunjung ke negara lain? Punya. Nah, makanya mana negara apa? Cina. Keren banget. Oke, good. Kenapa enggak? Ini pasti nah, itu dia. Saya waktu dari kecil di madrasah, bahkan saya sudah menghayalkan ketika ada kayaknya itu bukan hadis ya, tapi makalah utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Itu tuh kalau saya bahkan hanya mendengarkan itu, saya sudah menghayalkan, Cina itu kayak apa ya? Cina itu di mana ya? Bahkan ketika saya nonton TV hitam putih gitu ya di tetangga, ada liputan namanya Venesia, negara di Italia yang itu di tengah-tengah lautan, bayangkan. Dan itu air semua. Transportasinya ya namanya gondola kayak lo nggak salah, itu perahu, semacam perahu. Tapi sekarang itu untuk kayak wisata gitu, kalian bisa searching di YouTube gondola gitu, Venesia. Itu tuh saya cuma melongo di jendela kayak gini, nonton TV di tetangga. Wih, ada ya negara yang kayak gitu ya, ya Allah. Saya kok pengen lihat ya, bener enggak? Ternyata enggak lama Gusti Allah meridhoi saya untuk ke sana. Ketika kereta saya yang saya tumpangi dari Milan, kalau nggak salah Milan, dari Milan Italia, lalu benar-benar membelah lautan, benar-benar di tengah lautan, saya ingat kembali imajinasi masa kecil saya. Wow, ya Allah, itu the power of imagination. Kamu benar-benar harus punya imajinasi, harus punya mimpi. Kalau mimpi kan kayaknya ambiang-ambiang gitu ya, apa sih mimpi? Tapi imajinasi itu sudah ada bayangan. Kayak tadi saya lihat Venesia, Venesia itu di tengah lautan, bahkan kanan kiri benar-benar lautan, bukan hanya sungai, seperti itu ya. Dan wah, masa sih ya Allah, masa ada kayak gitu, saya kok pengen banget. Ternyata kalau imajinasi kita diteguhkan, alam semesta itu akan mendukung, mengantarkan kepada, mungkin membawakan proposal keinginan saya ini kepada Allah. Ya Allah, anak ini kayaknya pengen banget deh ke Venesia gitu. Kalau kalian mimpinya masih ngerambiang, ya Allah, nyong pengennya apa ya? Gusti Allah juga bingung, walaupun Gusti Allah bisa saja menentukan dan menjadikan kamu punya mimpi, tapi harus dari kalian sendiri. Nah itu ya, beradaptasi, berkolaborasi tadi, bekerja sama antar orang yang berbeda. Orang modern saat ini udah ngomongin gencar-gencarin kolaborasi. Orang pondok, kalian yang ada di freezer ini, kalian sudah melakukan training, pelatihan yang namanya kolaborasi, langsung praktek di divisi acara, di divisi konsumsi, di divisi apapun gitu. Dulu saya pernah menjadi seperti kalian sebagai MC waktu ada acara pesantren, persis seperti ini. Waktu itu pembicaranya alumni juga, dan dia baru pulang dari Kanada, McGill University, Profesor Dr. Syahiron Samsudin. Dia orang Cirebon. Sekarang kebetulan satu alma mater sama saya di Nur Salam Krapyak. Waktu itu saya melongo ketika dia menceritakan Kanada, ketika dia menceritakan dari pondok. Dia juga pondoknya sebelum ke Krapyak kayaknya di Cirebon juga, saya nggak tahu tepatnya di mana. Ketika mondok, kemudian kursus bahasa Inggris. Oh iya, saya bisa bahasa Inggris by the way setelah lulus kuliah. Jadi kalian jangan minder. Setelah lulus kuliah, setelah saya tahu, ternyata bahasa Inggris penting banget ya, saya belajar. Bahkan hingga saat ini saya masih belajar, karena belajarnya sudah agak telat, tidak kayak anak sekarang kan, yang karena belajarnya dari YouTube dari kecil jadi enak gitu, pronunciation-nya udah kayak native. Nah itu, saya melihat Pak Syahiron kok keren banget ya, saya pengen kayak Pak Syahiron. Makanya kalian
di tempat bagi saya pesantren itu, di pojok-pojoknya pesantren itu semua dijaga oleh malaikat rahmat. Kalian menghayallah, jangan sekedar menghayal, aduh Gus itu kok ganteng ya. Itu tuh hayalan yang serendah-rendahnya hayalan, karena bagi Allah itu menjodohkan hal yang sepele. Tapi menghayallah yang untuk diri kamu sendiri yang setinggi-tingginya, karena malaikat rahmat itu berada di pojok-pojok pesantren ini. Dan waktu saya jadi MC masih alia, masih lugu, ya tadi Pak Sairun keren banget. Dan ternyata alhamdulillah tidak lama kemudian saya juga bisa mengikuti jejak Pak Sairun kuliah di luar negeri. Begitupun kalian pasti bisa. Nah, berangkat dari hayalan, berangkat dari keterampilan yang kalian sedang tempuh di sini, dan juga pengetahuan ya, kalian sudah punya modal hafal Al-Quran, kalian bisa menjadi ahli tafsir, kalian bisa menjadi seperti yang kalian inginkan lah, tidak hanya ahli tafsir, tidak hanya dosen di universitas Islam, tidak hanya menjadi bunyai, kalian bisa loh. Saya karena cita-cita saya bukan dari keluarga darah biru pesantren, saya bukan Ning atau siapa, tapi dari dulu saya menginginkan saya yang akan membuka pintu keturunan saya. Nah, jadi kalian juga harus punya semangat seperti itu. Tadi ya, sampai ke kolaborasi ya, kalian sudah bisa bekerja sama. Nanti di luar, kata Pak Kiai jenengan tadi juga sampaikan, di masyarakat itu, wah itu kayak hutan belantara. Masyarakat itu bermacam-macam aneka ragam. Dan kalau kalian sudah punya keterampilan komunikasi, caranya komunikasi gimana, kalian ini di pesantren Tahsinul Akhlak, membaca judul pesantrennya saja saya sudah bergetar. Ngertos boten maknane Tahsinul Akhlak? Nopo? Memperbaiki akhlak. Masya Allah. Ini, aduh saya jadi pengen nangis. Nama yang tidak biasa dari sebuah pesantren, dan memang pesantren yang harus begitu untuk memperbaiki akhlak, karena Kanjeng Nabi sendiri konon diutus untuk liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau Pak Kiai kalian Allah yarham mendirikan pesantren ini, dan bahkan menamai pesantren ini dari hasil istikharah, bukan dari hasil musyawarah, tapi istikharah loh. Ini benar-benar ketersambungan. Kalau kiai-kiai dan ulama adalah warasatul anbiya, seharusnya pesantren dan ajarannya ya memang mengikuti titah Kanjeng Nabi untuk liutammima makarimal akhlak. Maka pesantren adalah tempat untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu, akhlak niku nopo? Apa mbak akhlak niku nopo? Ayo, saya bukan kiai, jangan nunduk, mandeng aja saya. Mbak, akhlak itu apa? Kita sama. Akhlak niku nopo? Budi pekerti. Udah nonton film Budi Pekerti belum? Kok jadinya ke film? Tapi itu bagus banget by the way. Bener banget, Budi Pekerti, perilaku, tindak tanduk kita, termasuk di dalamnya adalah komunikasi. Maka kalian yang dari Tahsinul Akhlak, kalian sudah bener banget di sini, sedang digodok mentalnya, sedang digodok perilakunya, bagaimana kemudian keluar bisa berkomunikasi dengan akhlak yang ihsan, yang ahsin, bahkan paling baik. Nah itu, jadi komunikasi, adaptasi, kolaborasi. Yang terakhir satu lagi ini, yang paling perlu untuk mengejar perubahan, apa kira-kira? Satu aja. Kalau udah punya tiga ini, satunya apa kira-kira? Aduh mohon maaf ya kelamaan, habis ini selesai. Apa? Nggak apa-apa, jawab aja, bener. Apa kira-kira menurut kalian? Masa mbak komunikasi, adaptasi, kolaborasi penting? Kalian nanti renungi kenapa itu penting. Dan kalau sudah lulus dari pesantren, kalian harus matur dan ngadep ke saya. Oh iya Mbak Viroh, itu penting.
untuk mengejar perubahan ini, untuk mengakdu bil jadidil aslah, mengambil hal-hal baik, hal-hal baru yang baik itu ya perlunya tahu baik, tahu baru dan baik itu ya dari kita berkolaborasi dengan orang lain. Wah, kayak gini ternyata baik nih. Taunya ya dari kita bisa beradaptasi. Wah, ternyata hidup di luar negeri yang minoritas muslim tidak selamanya jelek ya. Ternyata baik juga kok. Nah, karena kita bisa beradaptasi. Nah, akhirnya ya bisa kita untuk pola perubahan apapun yang nantinya akan mengantarkan kita, takdir kita bisa beradaptasi. Kira-kira apa lagi satunya? Toleransi. Oke, toleransi masuk di dalamnya itu benar. Masuk di dalamnya adalah adaptasi. Kalau kita beradaptasi, kita berinteraksi kan, di dalamnya itu harus ada toleransi. Oh oke, orang Indramayu ini memang harusnya begini-begini. Ya udah, kita mentolerir. Itu ya, toleransi itu ya. Kita mentolerir dia. Tapi toleransi itu juga ada batasannya, sampai di mana kita mentolerir, biasanya gitu kan. Toleransi itu sangat penting dalam kita beradaptasi dengan satu sama lain. Nanti kalian, karena saya misalnya punya banyak teman ketika di UGM, di Center Religious and Cross Cultural Studies, teman saya itu pendeta. Teman saya itu nggak cuma orang Kristen tapi pendeta. Ada yang pokoknya petinggi-petinggi agama lah ya, Hindu di Konghucu dan sebagainya. Ada yang ustadz, dosen dan lainnya. Di situ saya bisa beradaptasi karena saya memiliki toleransi tadi. Oh, kalau saya mau ajak main teman saya yang kalau hari Minggu itu nggak bisa. Saya pernah, karena salah satu teman saya itu di Salatiga, dia pendeta. Saya kebetulan ke sana habis ada acara. Saya menghubungi teman saya karena silaturahmi itu kan tanpa mengenal agama ya. Aku mau main dong. Oh ya nanti ya Fir, tapi saya ada jadwal di gereja. Ini. Oke, habis itu. Atau kamu kalau mau juga ikut juga boleh, biar lihat bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Nah itu kalau kita mau beradaptasi ya kita harus punya rasa toleran itu. Ya, selain toleransi, apalagi kira-kira yang penting banget? Sekarang ini kan banyak banget di sosial media dan sebagainya, itu banyak bisnis-bisnis baru, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka itu mengembangkannya dengan beraneka ragam. Itu kira-kira keterampilan apa yang mereka miliki? Betul sekali, kreativitas. Kreativitas itu harganya saat ini sangat mahal. Mungkin banyak orang yang komunikasi, beradaptasi, berkolaborasi, gampang, masalah sepele. Tapi kreativitas ini sangat penting dan mahal karena tidak banyak orang bisa. Tapi bukan berarti aku mah nggak punya kreativitas. Kreativitas itu ada yang given, diberikan, ada juga yang diasah, bisa diasah kok kreativitas kita. Nah, kalau hal-hal sederhana lah, kalau kita nanti pulang ke rumah terus berjualan gitu, itu kalau semuanya dagang cilok dan cilok semua, ya laknya segitu-gitu aja. Tapi yang menang pasti orang yang memiliki kreativitas. Ada rasa-rasa kan ciloknya, ada rasa menunggu, rasa yang luka, rasa yang manis, rasa yang sakit, ditinggal lagi sayang-sayangnya misalnya. Itu ada loh beneran. Ada sebuah warung bakso di Banyuwangi itu yang kayak gitu-gitu. Itu juga bagian dari kreativitas. Nah, itu kreativitas mahal harganya, dan sebenarnya kalian juga bisa mengasahnya dari sini. Kalian sudah punya modal menghafal Al-Quran, sudah punya modal bisa baca kitab kuning, tinggal kreativitasnya seperti apa. Wah, saya ini pengen kuliah S2 Mbak. Oke. Kreativitas yang penting untuk melanjutkan mimpi kalian dalam tadi ke jenjang S2 adalah sekarang yang kasat mata terlihat, kreativitas mendapat beasiswa. Ya enggak? Menjual diri kalian
sekreatif mungkin kalian menjual diri, bukan fisik ya, tapi ide. Nanti kalau daftar S2 itu ya ada, apalagi yang beasiswa, ada statement purpose namanya. Nah, nanti bisa kalau mau belajar lebih lanjut, bisa nanti belajar menulis statement purpose untuk mencari beasiswa atau melanjutkan S2 dan sebagainya. Jadi benar banget, kreativitas itu penting banget. Dan kreativitas itu didapat dari mana kira-kira, Mbak-mbak? Selain yang tadi saya sebutkan, ya dasarnya keturunannya wong kreatif, misalnya kan ada yang kayak gitu kalian. Kira-kira dari mana? Hah? Percaya diri. Oke, benar. Percaya diri, apalagi kira-kira? Jangan cuma percaya diri aja, ternyata kosong. Jadi dari mana? Pengetahuan. Bener banget. Modal kreativitas adalah pengetahuan, ilmu, dan kalian sekarang sedang berada di lautan ilmu. Kalau kalian kayak saya kreatif banget nih, tapi cuma kreativitas fisik, misalnya membikin hal kreatif dekorasi atau apa, itu juga kreatif ya. Tapi kalau kalian punya pengetahuan, kalian punya banyak referensi dekorasi dimanapun, ya kan? Wah, ini harus dikembangkan begini. Oh, di sana dekornya tuh kayak gini-gini yang lebih happening dan sebagainya. Pengetahuan itu modal utama orang untuk kreativitas. Dan setelah kreatif, setelah ada pengetahuan, jangan lupa kalian harus percaya diri menunjukkannya. Please, kalian itu punya modal besar. Kalian itu kalau keluar jangan minder dengan anak IAIN. Dulu saya tuh harusnya minder. Saya itu dari desa. Ke desa saya itu harus menggunakan andong, dokar. Tahu ya dokar ya? Dan saya itu kuliahnya waktu itu cuma di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Cirebon, belum UIN. Nah, sementara itu tapi itu saya punya mimpi besar. Waktu di pondok saya punya banyak role model. Tahu role model ya? Tahu nggak role model? Idola lah, tokoh idola. Kalian punya tokoh idola mboten? Punya? Harus punya. Tokoh idolanya siapa? Ibu saya. Tokoh idolanya siapa? Rasulullah. Itu bagus. Itu cukup menjadi, karena kalau tokoh idola kan nggak mungkin kalian menjadi seperti Rasulullah. Itu jauh banget. Itu idola di atas idola. Tapi idola yang sedang saya ngomongkan di sini adalah idola yang mungkin kalian bisa ikuti jalannya. Ya, Kanjeng Nabi juga kita ikuti jalannya ya. Tapi kalau menjadi seperti Kanjeng Nabi rasanya jauh banget kan. Setelah Kanjeng Nabi kalian harus di breakdown lagi yang lebih kalian itu kalau mengikuti jalannya itu mungkin gitu loh. Misalnya kalian punya tokoh idola Ibu Nyai Badriah Fayumi misalnya, kalau kalian tahu, googling aja. Oh, Bu Nyai Badriah itu dulu mondoknya juga seperti kita, kemudian kuliahnya ya di UIN, di Usuluddin. Itu kan mungkin, kalian sangat mungkin untuk kuliah di UIN. Oh, setelah di UIN, Bu Nyai Badriah kuliah di Mesir. Itu sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi kalian. Saya kemarin baru beberapa bulan lalu saya ke Mesir, ke Kairo. Dan di sana di Kairo ada mahasiswa yang sebulan hanya dikirimi 300.000. Karena di sana itu lebih murah, jauh lebih murah daripada kehidupan kita di sini. Dan kuliahnya di Al Azhar juga tidak bayar tidak mahal, bahkan mungkin bisa dibilang gratis. Tidak semahal UIN Syekh Nurjati. Jadi kalian sangat mungkin bisa melanjutkan ke Kairo. Apalagi kalian pesantren di sini sudah punya link, sudah punya komunikasi dengan PBNU, dengan Kementerian Agama, kalian ijazahnya sudah disetarakan, kalian ahlul Quran, sudah ngapalin Quran, padahal kesana biasanya anak-anak cuma 3 juz gitu-gitu ya. Kalian sudah baca kitab kuning, saya yakin kalian harus punya mimpi untuk ke Kairo, ke Maroko, dan jangan pernah berpikir, nggak mungkin mbak, aku anaknya wong orang duwe. Umpamanya itu tidak sama sekali. Banyak sekali jalan sekarang menuju ke sana. Asal kalian punya ghiroh, punya semangat, dan tetepi semangat itu dengan keimanan.
Kalian yakin bahwa cita-cita kalian, mimpi kalian itu akan tercapai. Itu apa ya, nggak mungkin kayaknya kalian tuh kayak kalau minder itu enggak banget, kalian rugi banget. Karena kalian itu jauh banget keilmuannya dibanding mahasiswa-mahasiswa yang sekarang di UIN. Tapi bukan berarti kemudian merendahkan yang lain ya. Artinya ini biar kalian semangat, kalian loh udah hafal Quran, ngerti kitab kuning, ketemu banyak orang hebat, itu udah modal luar biasa pengetahuan kalian untuk menjadi kreatif. Tinggal kalian berani bermimpi.